Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nasibit taqwallah wa ta'atihi lalakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jamaah salat subuh musalla Nurul Iman yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat pertolongannya, taufiknya, hidayahnya, inayahnya, petunjuknya, maunahnya, kita dapat berhadir di mushola ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, disertai dengan nikmat iman wal Islam, nikmat umur dan nikmat kesehatan. Semogalah apa yang telah kita capai pada pagi ini dengan pertolongan Allah, Allah ganjar dengan amal pahala amal soleh yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Dan khusus kepada jamaah majelis taklim muzakarah seperti ini, apalagi setelah subuh, ada bonus berupa pahala umroh dan haji sempurna. Amin. Tapi bukan berarti bapak-bapak yang belum haji keluar dari sini jadi dipanggil Pak Haji, bukan. Maksudnya pahalanya dapat pahala haji dan umroh sempurna. Insyaallah menunggu giliran bapak-bapak antri naik haji. Ini pada haji semua ya. Insyaallah pada niat haji semua. Malam ini lagi. Pagi ini saya ingin mengemukakan sebuah dalil dari Al-Qur'an. Di awal Al-Qur'an itu surat Al-Baqarah. Itu Allah menceritakan ciri 3 manusia. Ciri orang bertakwa, ciri orang kafir, dan ciri orang munafik. Ciri orang bertakwa itu Allah uraikan begini: alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi ciri orang yang bertakwa itu ada 5 di situ. Satu adalah orang yang beriman pada yang gaib. Kedua, orang yang menjalankan salat. Ketiga, orang yang menginfakkan hartanya yang dia terima dari Allah. Lalu orang yang percaya bahwa Allah menurunkan kitab kepada Nabi Muhammad dan kepada orang-orang sebelum Nabi, ya, nabi-nabi sebelumnya. Dan terakhir, wabil akhirati hum yuqinun. Ciri orang bertakwa itu adalah orang yang yakin adanya akhirat. Nah ini susah nih. Karena kebanyakan orang-orang musyrik dan kafir zaman Nabi itu nanyanya sama Nabi itu songong, Pak. Apa benar kalau kita udah mati nih jadi tulang belulang, nanti Allah hidupkan lagi, lalu Allah taruh di akhirat di pengadilan Allah? Nanyanya begitu. Nah makanya Allah sindir di awal Al-Quran, wabil akhirati hum yuqinun. Orang yang takwa itu yang nanti mencapai kesuksesan hidup di dunia dan akhirat adalah orang yang percaya pada akhirat. Nah percaya pada akhirat itu cirinya pertama-tama dia percaya adanya maut. Kita semua yakin kan bahwa ada maut ya. Kita pasti mati, ya kan? Pasti mati kita. Entah kapan tapi kita pasti mati. Tapi yang kita rada-rada aneh, manusia yakin pasti mati. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang maut menjemputmu. Tapi kalau kita ntar 2 jam lagi mati salah satu di antara kita, pasti yang lain heran. Tadi baru ngobrol begitu di masjid, masa sekarang udah meninggal. Padahal udah ada kullun nafsin dha'iqatul maut. Pertama tuh akhirat itu yakin adanya mati. Lalu yang kedua, setelah yakin adanya mati, yakin bahwa orang mati itu tidak mati. Tidak mati. Orang mati itu pindah. Kata Nabi, ju'ila lakumul abadu illal intiqal. Kamu itu diciptakan sebagai makhluk abadi. Kata Nabi, illal intiqal. Tapi makhluk yang abadi dipindah-pindah. Abadi itu
artinya nggak ada rampung-rampungnya. Sekali hidup terus. Loh kok ada yang meninggal kemarin? Ilal intikal, dipindah. Nah kita kalau waktu kita mati itu keyakinan Islam akidahnya. Waktu orang mati itu dia dipindah. Badannya expire, dikubur, membusuk Pak. 30 hari membusuk, banyak belatungnya. Ruhnya hidup, pindah ke alam apa? Alam barzah. Barzah itu dinding artinya. Alam barzah itu bukan alam kubur itu, bukan. Alam barzah nggak tahu tempatnya di mana, wallahu alam. Jadi kita dipindah. Nah itu makanya Utsman bin Affan waktu lewat kuburan nangis dia. Ditanya sama sahabat lain, kenapa Utsman nangis? Gitu. Aku mendengar Rasulullah berkata, katanya, kuburan ini, maksudnya alam barzah, adalah awwalu manzilal akhirat, adalah awal Anda berangkat ke akhirat. Jadi percaya pada akhirat itu dimulai dari kita mati dan kuburan itu. Kalau sukses Anda di kuburan, di alam barzah itu, sukses di sana. Tapi kalau Anda itu nggak sukses di akhirat, di mana di kuburan itu, berantakan di sana Pak. Jadi makanya perlunya bekal. Tadi imam kita menyinggung sedikit mengenai bekal. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu, dan hendaknya setiap diri nafs memperhatikan apa yang mau dibawanya untuk hari esok di akhirat. Bekal Pak. Mau bekal ke Bandung aja mesti bawa baju 2 sama sikat gigi. Ke Surabaya lebih jauh lagi, bajunya lebih banyak lagi, duitnya lebih banyak lagi. Ke Bali lebih banyak lagi bekalnya. Ini ke akhirat, jauhnya ini minta ampun, ya. Dan kita di sana nanti harus yakin, ya. Nah, yang kedua itu mengenai kuburan. Yang ketiga, kita kalau yakin pada akhirat, kita mesti yakin bahwa di kuburan kita ditanya. Di kuburan itu kita ditanya, di screening. Cuma pertanyaan kuburan bukan pertanyaan mengenai amal, pertanyaan mengenai iman. Man rabbuka, man nabiyuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, man dinuka, man ikhwanuka, siapa temanmu, kitabmu apa. Jadi mengenai iman. Dan setelah ditanya, kalau kita bisa jawab, kita hanya ada 2 tempat di situ. Tempat bagi orang-orang yang bisa jawab, dan tempat bagi orang-orang yang nggak bisa jawab. Tempat untuk orang-orang yang bisa jawab namanya Rodatun min riyadil jinan, taman-taman surga. Belum masuk surga, belum. Tapi udah dikirimin apel dari surga, temen bidadari, udah gitu. Nah yang kedua, bagi tempat yang orang nggak bisa jawab, namanya khufratun min hifarin niron, jurang-jurang neraka. Belum masuk neraka, tapi udah kirim kelabang, ular, udah digigit-gigit kita. Itu kita mesti yakin karena Nabi yang kasih tahu. Kalau Anda nggak yakin dengan itu dan menganggap bahwa ini dongeng, maka Anda tauhidnya cacat, takwanya cacat, imannya cacat. Karena dalam Al-Baqarah tadi, wabil akhiratihum yuqinun, yakin. Selanjutnya, yakin pada akhirat, selain yakin pada mati, pada kuburan, yakin adanya dosa dan pahala. Dosa dan pahala nggak kelihatan selama ini. Nggak ada Allah bikin orang yang berdosa pakai bisul, kelihatan. Tahu dosa lagi bisul, makin banyak dosa bisul. Nggak ada. Allah Maha Adil. Tapi nanti kita akan ngelihat dosa dan pahala kita di akhirat nanti. Itu yakin banget. Selanjutnya selain pahala dan dosa, kita nanti mesti yakin bahwa orang yang bisa jawab tadi di kuburan itu disuruh istirahat. Istirahatlah kamu, kata malaikat. Jadi mungkar nakir itu Pak. Mungkar artinya serem, nakir artinya menyeramkan. Matanya biru. Bapak tahu biru itu maksudnya apa? Matanya biru kata Rasulullah, itu maksudnya menggambarkan api yang sangat panas. Mungkar nakir itu loh. Bapak kalau nyalain kompor gas di rumah, kalau apinya biru tuh apinya panas tuh. Dibanding apinya oranye atau apinya kuning, yang biru paling panas. Nah, matanya mungkar nakir kayak gitu biru. Nanyain kita. Nah, nanti kalau kita bisa jawab, man rabbuka segala macam, disuruh istirahat. Teksnya begini, istirahatlah kamu. Istirahatlah kamu.
seperti istirahatnya pengantin. Luar biasa. Nah, orang yang begini ini mudah-mudahan kita semua, amin, bisa jawab dan istirahat, tidur, ya. Nah, kalau nanti hari kiamat datang, kita ini dibangunin karena berisik huru-hara. Bangun, lalu kita berkata, ya wailana mamba'atsana mimma qadina. Celaka nih, enak-enak tidur dibangunin. Gitu. Ada apa nih? Kiamat. Jadi keyakinan hari akhir itu sampai sana, Pak. Dari mulai kita mati, istirahat di kubur, lalu adanya hari kiamat. Ngapain hari kiamat? Hari kiamat itu skenario-nya banyak. Di antaranya skenario hari kiamat itu Bapak bisa lihat di surat Al-Qiyamah, surat Al-Qari'ah, Al-Ghasyiyah, Al-Zalzalah. Semua menunjukkan bahwa kita ini waktu goncang bumi, tsunami datang, gunung bertebaran gitu, kita akan menuju pada Allah. Itu mesti diyakinin, dipercaya. Nggak bisa nggak dipercaya. Jadi kita sekarang kan ngadepin dunia nyata nih. Padahal dunia nyata ini, kata Allah, dunia fana. Fana itu artinya rusak. Pak Derajat 20 tahun lagi belum tentu seperti ini bentuknya. Bisa udah bongkok ya Pak, mohon maaf ya. Bisa udah bongkok, beruban, atau mungkin udah meninggal 20 tahun dari sekarang misalnya. Jadi fana, bakal rusak. Bapak beli mobil sekarang, bangga-bangga dengan mobil itu. 5 tahun lagi udah Bapak bilang, males naik mobil ini, bosan. Dunia fana ini. Di akhirat kebalik nanti. Bapak melihat sesuatu yang hidup yang sebenarnya itu di akhirat. Sebenarnya gitu ya. Jadi yakin pada mati, yakin pada kuburan, yakin pada hari kiamat. Ngapain di hari kiamat? Allah hancurkan semua alam. Kemudian di hari kiamat itu ada namanya Yaumul Ba'ats, hari berbangkit. Orang-orang di kuburan tadi tuh rohnya dipanggil sama Allah semua, dibangkitin semua roh, miliaran bahkan triliunan manusia semuanya dibangkitin, dan jin dibangkitin semua menuju pada Allah. Lalu dikumpulkan mereka, dikasih badan baru yang menurut informasi Nabi panjangnya, tingginya 30 hasta, 60 hasta Mas, atau 30 meter. Kita lihat tinggi-tinggi Pak, semua tinggi-tinggi semua, dan mukanya diserupakan umur 30-an semua, dan tidak bersunat. Jadi zakar kita jadi kulup lagi Pak. Sampai Siti Aisyah tanya, gimana dong kalau saya lihat kan malu. Kata Siti Aisyah, kata Nabi, jangankan kau lihat itu, lihat guncangnya hari kiamat aja semua orang kayak kesurupan semua, terbelalak mata ketakutan. Nah gitu tuh, itu di hari kiamat. Kita mesti yakin ada tuh hari kiamat Pak. Tapi ada informasi yang menarik dari Nabi, bahwa orang-orang Islam itu tidak akan melihat hari kiamat. Aminin Pak, amin. Kenapa? Karena tidak tersisa orang muslim. Ketika hari kiamat terjadi, semua orang adanya orang kafir semua. Alhamdulillah. Tapi kita mesti yakin ada. Nah, ketika hari kiamat udah terjadi, kegoncangan alam, dibangkitkan semua ruh, ada satu hari lagi namanya Yaumul Mahsyar, Yaumul Hasyr. Hari dikumpulkannya orang-orang semuanya dengan badan baru semua. Tapi Pak, dari mulai dibangkitin menuju kepada mahsyar itu, orang membawa semua sifatnya. Yaumatublas sarair, kata At-Tariq. Yaumatublas sarair famallahu min quwwati walan nasir. Pada hari itu semua rahasia kelihatan. Pak Mulyono pelit, kelihatan. Orang pelit di sana yang nggak zakat, nggak pernah ngasih makan orang lain, itu jalannya pakai muka. Orang kan pakai kaki jalannya, dia pakai muka, gedek, mukanya yang buat jalan. Orang yang suka nyiksa binatangnya nanti segede dia, lagi nyiksa dia, terus jalan kepada mahsyar. Jadi semua orang ditampakkan segala rahasianya. Serem kan Pak? Habis menerima tsunami dan badai di dunia, lalu mati semua, dibangkitin, dipanggil, lalu sekarang dia jalan kepada mahsyar, ngumpul sama seluruh manusia dengan apa? Dengan sifatnya masing-masing. Dan nah ini dia yang hari ini mau saya sampaikan. Ada skenario lagi di surat Al-Qiyamah, bahwa matahari dan bulan saat itu dikumpulkan, masih disatukan. Jadi ada ledakan dahsyat Pak.
Dan matahari kemudian kata Rasulullah SAW ditempatkan di padang mahsyar itu 1 mil di atas kepala kita. Nah itu. Sekarang jarak dari kita dan matahari berapa Pak Tri? 150 juta kilometer kan? Ya. Ini hanya 1 mil. 1 mil berapa kilo sih? 1 Iyalah udah 2 kilo atau 3 kilo? 3 kilo. 3 kilo tuh sini sampai Pondok Cabe Ilir tuh. Matahari segitu. Sehingga kata Rasulullah, maka saat itu keringat manusia tergantung amalnya. Ada yang orang berkeringat sampai mata kaki. Ada orang berkeringat sampai dengkul. Ada orang berkeringat sampai pinggang. Ada yang tenggelam di keringatnya. Jadi kalau saya ngebayangin, setiap orang dikasih tabung kali ya. Ada ruangan tabung. Nah dia tergantung amalnya di dunia. Makin buruk amalnya, kelakuannya, makin tenggelam dalam keringatnya. Ini kejadian Pak. Quran dan hadis mengatakan seperti itu. Bagian dari wabil akhiratuhum yuqinun. Pada akhiratnya orang bertakwa itu ya yakin. Kemudian skenario selanjutnya, setelah matahari 1 mil itu, maka Bapak akan menyaksikan nanti. Silakan baca surat 86, surat apa tadi? Surat 86. Maaf, surat 60 Al-Haqqah. Ya, surat Al-Haqqah itu menceritakan nanti bagaimana pada hari itu semua manusia yang berkumpul itu melihat 8 malaikat samaniyah halamatul ars, lagi menjunjung arsnya Allah. Menjunjung arsnya Allah. Yang kata Nabi berkata, aku diizinkan menceritakan padamu malaikat yang mengangkut ars itu, di palanya itu ada 8 ars Allah itu. Jarak antara kuping dengan bahunya 700 tahun perjalanan dengan kendaraan tercepat Anda. Berapa jarak itu Pak? Berapa besar malaikatnya? Tapi kita nanti dipertontonkan di Al-Haqqah ayat 17. Kita melihat 8 malaikat di penjuru langit lagi junjung ars Allah. Kemudian di Al-Baqarah 210 kita semua menantikan selama 50.000 tahun kedatangan Allah dan malaikat itu dengan ars itu. Ars itu kayak nawan awan Pak. Nawan awan. Jadi zilli min ghamim kalau Quran bilang. Nawan awan. Kita menanti kehadiran Allah dikawal 8 malaikat itu. Coba bayangkan tuh betapa seremnya. Nah saat menunggu ribuan tahun itu, kita mau diadili apa enggak sih nih? Bingung. Kita datang ke nabi-nabi minta syafaat. Nabi Adam nolak. Saya itu pernah bersalah saya takut saya ngobrol. Lalu Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, semua nabi datengin. Karena kita panik saat itu. Nah, jadi lalu di situ bertebaran malaikat, ada 2, malaikat azab dan malaikat surur. Malaikat azab itu menyaksikan orang dengan dosanya nih. Ini ada, misalnya mohon maaf ya Pak Rudi, Pak Chef Rudi, dilihat ada dosanya nih, banyak itu, digebuk Pak. Diazab, digebuk, padahal belum masuk neraka. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita semua digebuk. Nah, ada beberapa orang yang nggak digebuk walaupun ada dosa. Itu yang istilah Quran dibilang gini, yukaffir anhu sayiatihim. Kami tutup dosa mereka. Jadi penglihatan malaikat azab nggak ngelihat kita berdosa gitu. Jadi kita disayang, dikasih rahmat sama Allah. Jadi kita nunggu semua, nunggu. Akhirnya Allah datang. Allah datang dengan pengawalan 8 malaikat itu. Datang, lalu terjadilah yaumul hisab. Yaumul hisab macam-macam. Ada kita dikasih buku di tangan kanan kita, tangan kiri kita. Ada kita ditimbang amalnya. Ada kita diinterview sama Allah. Dialog sama Allah. Kita semua ngantri Pak. Miliaran orang ngantri. Matahari dekat. Nah, dalam hal ini kemudian Rasulullah memberikan hiburan nih. Beliau menyampaikan ayat dalam Quran yang mengatakan bahwa pada saat itu di mana orang panik semua dihisab segala macam, ada golongan orang-orang yang ditaruh di VIP room. Di VIP room. Tidak ikut dihisab. Nama VIP roomnya Zilullah, naungan Allah. Jadi gini, Allah datang itu, kemudian Allah bertanya,
Mana orang-orang yang saya mau naungi? Nah, orang-orang ini kemudian diambil sama Allah, sementara orang lain dihisab. Orang-orang ini, ya kita ini, amin, masuk ke VIP room, namanya zilullah, naungan Allah. Naungan Allah apa tuh? Kalau dalam Quran disebut naungan arsy yang di bawah tadi sama malaikat. Karena naungan tuh, artinya dia menghalangi orang-orang yang di dalamnya dari siksaan malaikat azab, dari matahari, dari segala macam kepanikan hari kiamat. Dia menghalangi itu. Dan kita diberikan makan dan minum di situ. Sampai terakhir semua orang diputuskan, akhirnya kita digiring semua ke surga. Amin. Namanya zilullah. Bapak bisa lihat nanti di surat Al-Mursalat ayat 41 sampai 44. Disebutkan begini. Innal muttaqina fi zilali wa uyun. Sungguhnya orang bertakwa itu dalam naungan Allah dan mata air. Belum di surga ini, dalam naungan Allah, di arsy sama Allah. Sini masuk. Semoga orang mulia semuanya masuk. Amin. Dan keluarganya juga, anak istri kita juga semua masuk sana. Ya. Takwa kan. Terus wa fawakiha mimma yastahun, dan mereka dapat makanan, dapat catering di ruangan VIP room itu. Lalu kulu wasrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Kata malaikat, makan, minum. Kamu masuk ruangan ini karena dulu kamu ngerjain sesuatu yang Allah mengagumimu, mencintaimu karena kamu ngerjain sesuatu. Ya, terakhir, inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguhnya demikianlah kata Allah, kami membalas orang-orang yang berbuat baik di dunia. Jadi insya Allah ada satu momen di mana kita ini ditempatkan di ruangan yang tidak akan mengalami goncangan hari kiamat. Goncangan di padang mahsyar, nggak ada matahari yang dekat sama kita. Pokoknya seneng aja sampai akhirnya semua orang diputuskan oleh Allah masuk surga, masuk neraka. Kitanya dilempar langsung ke dalam surga. Amin. Amin. Nah, siapa aja yang ada di VIP room itu nanti. Tapi yang jelas keadaan VIP room itu Bapak bisa lihat di surat Az-Zumar ayat 75 dan surat 40 ayat 7. Kita di VIP room, manusia lain ada di padang mahsyar. Malaikat-malaikat yang pegang ars tadi 8 dan malaikat yang mengelilingi ars semuanya berdoa buat kita. Ya Allah, ampuni orang-orang yang di VIP room itu, ya Allah. Mereka orang-orang yang bertobat, ya Allah. Malaikat doain kita sampai diputuskan segala perkara, baru malaikatnya diem, kita semua dipersilakan masuk ke dalam surga. Nah, siapa aja di VIP room itu? Ada 8 golongan. Kalau Bapak bisa mengerjakan salah satu dari 8 amalan ini, insya Allah Bapak member VIP room. Amin. Ya, 8 ini saya ambil dari 2 hadis. Yang satu hadis ada 7, satu lagi ada 1, jadi 8. Nah, yang 7 dulu ya. Kata Rasulullah, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la zilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang pada hari kiamat nanti akan dapat naungan Allah, di mana tidak ada naungan selain naungannya. Yuzilluhumullahu, yang akan dinaungi oleh Allah fi dhillihi, dalam naungannya di VIP tadi. Yauma la zilla illa dhilluh, di mana tidak ada naungan selain naungannya pada hari itu. Siapa aja? Nomor 1, al-imamun adil. Imam yang adil. Imam yang adil dari mulai skala kecil sampai skala besar. Skala kecil adalah imam keluarga. Adil kepada istri, adil kepada anak. Lalu meningkat mungkin diangkat jadi RT yang adil, RW yang adil, lurah yang adil. Terus sampai presiden yang adil. Dalam skala yang lebih kecil lagi, imam sholat. Imam sholat kalau bener, dia lihat makmumnya, Pak. Makanya ngomong, ngadep ke makmum, sawu atadilu wasma'u sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sofa, bukan tasfiyatas sufu ya. Hadisnya tasfiyatas sofa min tamamis sholat. Lihat lagi, oh ada orang tua tuh, kulhu aja. Oh ada orang stroke tuh, ada orang stroke.
Ya jangan ya panjang-panjang lah, Watini aja lah gitu. Boleh panjang kalau pas lagi sendirian. Gitu. Itu imam yang adil. Ya. Imam yang adil ini kaidahnya begini. Kullukum ra'in. Nabi bilang, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Terutama kedudukan bapak sebagai kepala keluarga. Jadilah imam yang adil. Ya. Bapak mau nikah lagi silakan, asal bisa apa? Adil. Jadi adil itu adalah modal bapak agar bapak disebut orang yang adil. Ya, itu satu. Jadi orang-orang yang imam yang adil itu masuk dalam VIP room, dalam kelompok VIP room yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Kelompok orang yang masuk VIP room yang kedua yang Allah lindungi dengan naungannya adalah anak muda yang gemarnya ibadah di masjid. Kalaupun di rumah adanya di sejadah, lagi lihat hadis, baca Quran, nggak mau tuh dugem hangout, nggak ada tuh. Pokoknya diisi dengan ibadah pada Allah. Kalaupun keluar rumah, mau kemana? Mau kajian, mau ngaji. Pokoknya anak muda yang diisi dengan ibadah hidupnya itu. Ya kuliah juga, kuliah, kerja, tapi Islami dan mukmin. Orang tuanya juga bangga. Nah ini anak muda yang begini nih. Nanti kalau dia terus begitu sampai dia menikah, jaga diri dengan baik, segala macam, akan masuk dalam member VIP room yang kedua. Ya. Dulu zaman Nabi anak muda kayak gini dikit Pak, walaupun ada. Contohnya Ali bin Abi Thalib, kan masih remaja itu waktu Rasulullah jadi Nabi. Kemudian ada Salman Al-Farisi tapi belakangan dia. Mu'az bin Jabal, Abu Dzar Al-Ghifari, anak-anak muda semua itu. Ada Anas bin Malik ikut Rasulullah waktu umur 10 tahun. Jadi pembantu Rasulullah sampai 11 tahun kemudian jadi anak muda dia. Tapi dia hafal perkataan Rasulullah itu sampai 100.000 hadis lebih. Anas bin Malik nih. Ya, benar-benar begitulah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Rombongan ketiga yang masuk VIP room adalah orang yang hatinya terikat sama masjid, terikat sama musola. Malam-malam di rumahnya hujan deras, petir, jedar-jeder, yang dipikirin masjid Pak. Bocor nggak musola ya? Datang pakai payung deh. Datang lihat, bocor, dia betulin. Tuh, artinya terikat sama masjid. Masjid kemudian udah doyong, dia pikirin gimana ya ini nyari dana buat masjid aja. Artinya mu'alaqatun qulubuhum fil masajid. Orang yang hatinya tergantung masjid. Dia nggak mikir tuh rumahnya itu. Dia boleh bikin rumah, tapi dia akan bikin rumah kalau masjidnya udah bener. Ya, gitu ya. Itu rombongan keberapa tuh? Ketiga ya. Rombongan keempat, warujulani tahabba fillah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ya. Ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. Dia berpisah karena Allah dan bertemu karena Allah. Maksudnya gini, sahabatan kita boleh, tapi jangan ada motif dunia. Jangan saya sahabatan sama Pak Rudi, sama Chef Rudi, kepengen ngeruk hartanya Pak Rudi. Itu tercela tuh. Kalau bisa saya dan Pak Rudi itu saling mengingatkan tentang akhirat. Kalau bisa, wa kunu ma'as-shadiqin. Bergaulah dengan orang-orang shadiq. Jadi kita cari teman tuh jangan yang kalau kita lagi kaya datang cengas-cengis, kita lagi susah sekarang pada pergi semua gitu. Ya. Nah, ada orang yang saling mencintai karena Allah. Dia bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi kita sahabatan boleh, tapi karena Allah, fillah, karena Allah. Insya Allah isinya semuanya baik kalau sahabatan begitu. Nah, orang yang begini nanti masuk ke dalam anggota VIP room, zillullah, naungannya Allah. Kemudian warajulun talabat imra'atuhu zata mansibin wa jamalin. Laki-laki
yang ketemu sama perempuan yang lebih dari dia, mukanya cantik, bodinya geboy, duitnya banyak, cewek ini bilang begini, marilah kemari, hei cowok gitu, ya. Lalu kita ini bilang gini, ini akhafullah, enggak, saya takut sama Allah, pergi gitu. Ada yang begitu, Pak? Ada Nabi Yusuf, ya kan? Nabi Yusuf. Tapi zaman sekarang, Pak, laki-laki ini modalnya dikit aja berani berzina. Ini sekarang nggak pakai modal, ditantang sama Allah nih. Orang yang akan aku naungi di hari kiamat adalah laki-laki yang di dunia ini ketemu perempuan yang lebih kaya dari dia dan lebih cantik, lalu cewek itu mau sama dia sampai ngerayu-rayu, tapi dia bilang enggak, saya takut sama Allah. Tuh, ya. Jadi orang yang bisa jaga kehormatan diri. Terus golongan selanjutnya, warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah, entah ke masjid, entah ke orang miskin, entah kemanapun itu, yang seolah-olah gini, dia bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu. Ini cuman amsal, Pak. Maksudnya dia sedekah nggak bilang-bilang, tersembunyi. Bahkan istrinya aja nggak tahu dia sedekah. Sedekah tempat bener, Pak, bukan sedekah ke ABG, ke apa cabai-cabean, nggak, sedekah bener gitu. Istrinya aja nggak tahu itu. Dirahasiakan, hanya dia dan Allah yang tahu. Nah, orang-orang seperti ini akan juga masuk ke dalam VIP room. Kemudian yang ketujuh, warajulun zakarallaha khaliyan fafaddat ainahu. Seorang laki-laki yang seringnya menyendiri di atas sejadah, berzikir pada Allah, kemudian air matanya berlinang. Karena takut dosa, takut dengan neraka, yakin pada akhirat. Itu golongan ke-7. Golongan terakhir, golongan ke-8 di hadis lain, man anzara mu'siran aw wada'anhu azallallahu fi zillihi. Siapa yang sanggup bebasin utang seseorang, bebasin utang, ya, dia bebaskan aja udah itu, maka Allah akan taruh dia di VIP room, di naungan Allah di hari kiamat nanti. Maksudnya begini, ini ada proses, Pak, ya. Orang utang sama kita, waktu jatuh tempo dia datang pada kita, waduh, saya belum bisa nih bayar. Kita sabar, kita bilang ya udah, saya kasih tempo sebulan lagi. Bulan depan datang lagi bilang, aduh belum ada duitnya. Nggak apa-apa. Sampai berkali-kali akhirnya kita putuskan, ketika dia maaf nih, lagi dagangan lagi sepi, baiklah, hak saya yang ada di kamu sekarang milikmu. Robek aja, Pak, itu kwitansinya. Dah, kamu gak punya utang lagi sama saya. Nah, orang yang begini ini nanti Allah akan taruh di zilli, di naungannya pada hari kiamat. Ya, Pak, ya. Nah, itulah sekedar untuk menyampaikan adanya skenario Allah di hari kiamat yang begitu banyak yang perlu kita yakini, tapi diantaranya adalah ada sedikit pertolongan Allah kepada orang-orang yang mempunyai keistimewaan amalan. Demikian, semoga manfaatnya dan mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang perlu ditanyakan atau ditambahkan? Saya persilahkan. Silakan, Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tertarik ya 8 sifat tadi, Pak Ustaz, itu ya. Nah, kan ada beberapa 7 itu kan. Apa iya semuanya kalau dia melakukan satu tapi tidak melakukan yang lain. Jadi yang dimaksudkan itu apa harus 7 yang dikuasai atau hanya salah satu aja dia termasuk VIP itu atau enggak? Ada orang yang mungkin di satu sisi dia nggak bagus, tapi dia punya sisi satu itu. Nah, yang bisa masuk ke VIP room itu apa semuanya? Apa salah satu aja atau gimana gitu? Baik. Jadi bisa saja seseorang punya sifat yang bermacam-macam. Kadang-kalanya
ada kan di dalam surat apa tuh? Wa nafsi wa masawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan, kata Allah, jiwa itu fujur dan takwa. Jadi di setiap diri orang tuh ada 50% kejahatan, keburukan, potensi. Dan 50% lagi potensi ketakwaan. Nah, tadi ada di dalam Al-Quran itu surat yang menyatakan bahwa yang dinaungan Allah itu Al-Mursalat ya Pak ya. Innal muttaqina fi zilali wa uyun. Orang-orang yang bertakwa akan dapat naungan Allah dan mata-mata air. Jadi orang bertakwa boleh saja dia punya satu doang, dia hadir ke masjid, tapi dimungkinkan potensinya dia nggak melanggar yang lain. Walaupun dia nggak melakukan, mungkin nggak ketemu sama cewek yang begitu kan, nggak ketemu dia gitu. Tuh, tapi yang jelas dia akan melakukan sesuatu yang mengundang kecintaan Allah, sedekahnya tersembunyi segala macam gitu. Sifat-sifatnya itu melekat semua ke dia, walaupun dia tidak melakukannya, tapi melekat semua. Bahwa dia tuh imam yang adil, sekaligus dia tuh orang yang beribadah rajin pada Allah, sekaligus dia tuh sama masjid tuh seneng segala macam. Itu udah tertanam di orang takwa biasanya. Itu Pak, baru ini. Ya. Ada lagi? Bapak-bapak. Beliau nunggu Patri. Kalau Patri enggak, beliau enggak Pak. Percaya sama saya. Saya kadang-kadang berpikir soal kematiannya gitu ya. Oh, kematian ya, baik. Jadi pertanyaannya gini, kiamat itu terjadinya dalam kehidupan ini, dalam siklus kehidupan sekali saja atau akan ada berkali-kali? Ya. Terus yang kedua, kalau dia sekali kemudian ada pengadilan pada masa, Iya. itu orang yang hidup 15 abad tahun yang lalu Ya. dengan yang sekarang dan yang akan datang, itu kan akan diadili dalam waktu yang sama. Iya. Berarti menunggu gitu ya. Itu apa pekerjaannya sama menunggu itu? Iya. Apakah akan ada perubahan secara rohani, dia akan menjadi lebih baik selama atau tetap aja kayak gitu gitu? Iya. Bagus Pak pertanyaannya, terus Pak. Terus yang berikutnya itu apa namanya? Apa dua ini dulu Pak? Ya, dua aja dulu. Jangan tambah lagi. Maaf saya agak merubah posisi saya. Jadi yang pertama itu kiamat itu berproses Pak. Sesuai dengan wanufiqa fissur. Di Quran itu ada kalau Bapak ketemu dengan wanufiqa fissur dan ditiuplah sangkakala. Niupnya aja 3 kali Pak. Bahkan 4 Bu. Di beberapa tafsiran ada 4 kali peniupan. 1, kegoncangan alam. Luar biasa. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung-gunung seperti bulu-bulu. Bayangkan tuh. Gunung kayak bulu dilempar-lempar, gunung. Jadi bukan cuma tsunami tapi kerusakan alam yang luar biasa. Udah, kemudian Rasulullah menceritakan dari mulai ditiupan pertama itu 40 tahun manusia masih hidup di dunia ini. Tapi dari duel Pak, nggak ada tim SAR, tim Basarnas, nggak ada yang membantu. Semuanya hidup apa adanya, udah berantakan. Padahal bumi ini semakin tua semakin modern. Udaraannya, makanannya, saat itu dihinakan semua manusia. Kan tuh prosesnya 40 tahun. Lalu tiup kedua, mati semua alam. Makhluk mati, malaikat mati, hanya Allah yang kekal. Allah berkata dalam Quran juga ada, dalam hadis juga ada. Mana raja yang sombong di dunia ini? Akulah Malikul Mulk, raja di raja. Diam semua, orang mati semua. Lalu udah bangkitin lagi. Ya. Malaikat maut mati terakhir, dihidupkan lagi, semua dihidupkan lagi, dibangkitin ruh orang dan jin. Udah kan? Kumpul, dipanggil tuh, kumpul semuanya. Juga jaraknya 40 tahun, Pak. Karena ada prosesnya dalam hadis disebut begini, mereka seperti biji-bijian itu, biji-bijian yang disiram lagi sama air. Kayak tumbuhan, tumbuh lagi dengan badan yang baru. Nah, tapi membawa sifatnya di dunia ini.
pelit segala macam. Nah, pertanyaan kedua kan, apakah mereka pada waktu nunggu itu semua prosesnya berjalan 50.000 tahun. Tapi bagi orang beriman dan bertakwa, prosesnya kayak nunggu waktu zuhur ke asar doang. Kata Nabi begitu. Jadi kita cuman ya kita ini amin. Nunggu asar lohor ke asar paling 3 jam kan. Tapi bagi orang-orang yang dihisap itu 50.000 tahun lamanya. Saling nunggu. Ngapain mereka? Ad-dunya darul amal la jazaa wal akhirah darul jaza la amala. Dunia itu tempatnya beramal, tidak ada balasan. Akhirat tempatnya balasan, tidak lagi orang beramal, nggak ada orang jadi baik lagi, nggak ada. Tempatnya dibalas. Yang saya bilang tadi, ada malaikat azab lewat, gue kemplang nih, plang dikemplang. Diteror Pak, bagi orang yang banyak dosa belum bertobat gitu. Gitu Pak Tri. Doa itu dulu ya. Jadi betul bahwa yang perlu kita bekalin sekarang adalah yang pertama, yang awal, kematian Pak. Jadilah Bapak bisa jadi orang yang bisa meraih husnul khotimah. Ketika husnul khotimah, kesononya pasti lancar. Pertanyaan kubur, hari kiamat, sampai insya Allah bapak-bapak semua dan keluarga dapat naungan Allah. Amin. VIP room gitu. Gitu Pak Dek. Pak Haji Indra. Waalaikumsalam. Siapa tahu siapa hari ini mengenai hari kebangkitan apa? Percaya pada hari akhir. Iya. Itu sebenarnya di Al-Quran. Iya. Sebenarnya Ustaz tadi menyatakan kaum-kaum terdahulu sebelum Rasulullah mengatakan kepada nabinya, apakah iya nanti akan ada kematian dan hidupkan lagi? Pertanyaan saya, apakah ayat-ayat itu sudah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah? Karena adanya di Al-Quran kan? Iya. Kedua, masalah kiamat banyak diceritakan hanya matahari, tidak menceritakan bulan dan jumlah hari atau tahun yang begitu banyak. Pertanyaan saya, bila mana tidak ada bulan, hanya matahari, bagaimana menghitung perputaran itu? Lamanya waktu yang berputar itu menurut saya. Tidak ada bulan, hanya matahari. Nah, itu aja pertanyaan saya. Iya. Yang pertama tadi Pak, saya kubus ke yang dua, yang pertama lupa. Percaya pada hari. Oh iya. Jadi setiap nabi kemudian ada yang bergelar Rasul. Nabi kan jumlahnya 124.000 kata Rasulullah ya. Di antara itu cuma 350 yang Rasul. Yang Rasul ini yang 350 dikasih kitab. Dari 350 ini yang disebut namanya cuma 25. Adam. Nah dari 25 ini pun yang diberi kitab yang namanya kitabnya ada cuma 4. Ya Zabur, Taurat, Injil dan Quran. Padahal kitabnya ada banyak. Nah di setiap kitab dari Rasul-Rasul itu selalu ada keterangan mengenai hari kiamat, mengenai tauhid, keesaan Allah, mengenai perjumpaan dengan Allah nanti di hari kiamat. Kita ini ketemu sama Allah nggak ada penerjemah Pak. Ada Pak di setiap keterangan itu. Tapi orang-orang dulu di nabi-nabi terdahulu banyak yang membangkang dengan keterangan ini. Masa sampai nabi-nabinya banyak yang dibunuh karena tidak bisa membuktikan bahwa tulang-tulang belulang yang udah di kuburan itu bisa hidup lagi. Masa Tuhan bisa ngidupin tulang ini? Dari mana urusannya gitu? Songong. Pun di zaman Nabi seperti itu Pak, orang Yahudi kan nanya juga itu. Apa iya kita dibangkitkan? Coba gimana caranya? Apalagi dulu belum zaman internet Pak, bingung kan orang. Itu. Makanya Nabi senjatanya Al-Quran untuk menentangkan itu gitu. Kemudian yang kedua saya belum paham nih Pak, yang Bapak tanya mengenai bulan dan matahari tadi. Yang jelas di Al-Qiyamah itu, ketika hari kiamat terjadi, matahari dan bulan disatukan Pak. Diledakkan gitu, bor, sampai matahari kemudian dipindahkan Allah kepada masyar, lalu 1 mil di atas kita. Nah yang dimaksud dengan menghitung waktu itu apa tuh Pak? Kan adanya bulan dan matahari. Nah, kalau bulannya tidak ada,
hanya matahari aja. Pagi dan siang di saat harian. Ya, dari sisi kita itu mungkin nggak mungkin. Dari sisi Allah atau Allah. Jangankan di hari kiamat, Pak. Di alam barzah saja ada pagi dan petang. Coba Bapak lihat surat Qaf ya. Surat Nabi Ibrahim, surat Qaf ya. Surat Qaf ayat 60 atau apa. Dikatakan di situ begini. Fir'aun dan seluruh pengikutnya di alam barzah itu setiap pagi hudu wa wasiyah, setiap pagi dan petang dilihatin neraka sama Allah. Nah, kok ada di kuburan pagi dan petang? Urusan Allah. Kita kan bingung, ada matahari di kuburan gimana caranya? Urusan Allah. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bimuradi. Itu jawabannya ya. Saya nggak berani buka bidang saya tuh. Hitung-hitung begitu. Gitu Pak Haji. Iya Pak. Ya. Ada lagi Pak? Apa kita terusan di luar aja bersama Wan Group? Kalau udah nggak ada lagi ya, mari kita baca kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.